Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 3C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda atau UNIDA. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Bapak Danus Suryani, SOS, MH. Hukum administrasi negara yang pertama adalah istilah hukum administrasi negara. Administratif Recht atau Bestuurrecht dalam bahasa Belanda, Droit administratif dalam bahasa Prancis, Administrative Law dalam bahasa Inggris dan Amerika, lalu ada Verwaltungsrecht dalam bahasa Jerman. Istilahan dalam peraturan di Indonesia, SK Mendikbud tanggal 30 Desember 1972 nomor 0198/U/972 tentang pedoman kurikulum minimal menggunakan istilah hukum tata pemerintahan atau HTP pasal 5C junto pasal 10/2. Perkembangan istilahan dari para ahli. Yang pertama, Utrecht dalam buku catatan ketiganya menyebutkan Han pada itu disebut dengan pengantar hukum administrasi. Menurut W.F. Prince dalam bukunya Inleiding in Het Administrative Recht. Arti hukum administrasi di negara yang menganut model kontinental. Ringkasan hukum untuk dari atau oleh terhadap administrasi pemerintahan atau secara rinci mencakup 3 hal, yaitu yang pertama norma-norma untuk penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua instrumen dari atau oleh penyelenggara pemerintah, yang ketiga perlindungan hukum yang memberi peluang bagi mereka yang terlibat atau dirugikan. Hukum administrasi di belahan negara yang menganut model Anglo-Saxon. Hukum administrasi berkaitan dengan yang pertama, cara kekuasaan dialihkan dari badan legislatif ke badan administratif. Lalu bagaimana badan administratif menggunakan kekuasaan. Lalu bagaimana tindakan yang diambil oleh lembaga administratif ditinjau atau diuji oleh pengadilan. Titik temu antara pandangan Anglo-Saxon dan kontinental. Kenneth F. Warren dan Paul Dehaene et al. Yang pertama, cara kekuasaan dialihkan dari badan legislatif ke badan administratif, instrumen untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan cara pengendalian atau kontrolnya hukum untuk pemerintah. Lalu ada pendekatan fungsional, struktural, dan lingkungan Bestuur. Yang pertama, arti fungsional adalah fungsi pemerintah. Yang kedua, arti struktural berarti keseluruhan organ pemerintahan. Lalu lingkungan Bestuur adalah lingkungan di luar lingkungan legislatif dan yudikatif. Yang terakhir yaitu komponen dasar hukum administrasi atau pembidangan hukum administrasi. Yang pertama, hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, hukum oleh pemerintah. Yang ketiga, hukum terhadap pemerintah. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.